أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bersama-sama dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala mulai memasuki bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan satu makhluk di antara makhluknya yang lain. Allah memuliakan manusia di antara semua ciptaannya. Allah mengistimewakan matahari di antara sekian banyak bintang. Allah mengistimewakan para rasul, para nabi di antara sekian banyak manusia. Allah mengistimewakan Jibril alaihissalam di antara sekian banyak malaikat. Allah mengistimewakan hari Jumat di antara hari-hari dalam satu pekan. Sebagaimana Allah mengistimewakan sekian banyak makhluknya di antara makhluknya yang lain, begitu juga Allah mengistimewakan bulan Ramadan di antara 12 bulan di dalam satu tahun. Seolah-olah kedudukan Ramadan ini, kata para ulama, seperti kedudukan matahari di antara sekian banyak bintang, yang cahayanya lebih terang, yang manfaatnya lebih besar, dan ketika dia muncul, maka bintang-bintang akan raib dan tidak terlihat. Atau juga para ulama mengumpamakan kedudukan Ramadan di dalam 12 bulan dalam satu tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seperti kedudukan Nabi Yusuf di antara saudara-saudaranya di sisi Yakub alaihissalam. Sebagaimana Nabi Yakub sangat mencintai Nabi Yusuf, maka demikianlah Allah sangat mencintai bulan suci Ramadan. Sehingga siapapun yang di antara hamba-hambanya yang mendapatkan keistimewaan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dan mengisi bulan tersebut dengan ibadah yang istimewa, maka kedudukan hamba itu di sisi Allah adalah seperti kedudukan Nabi Yusuf di antara saudara-saudaranya di sisi Nabi Yakub. Ini adalah keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Kalau kita membaca hadis Nabi dan perkataan para ulama tentang bulan ini, maka kita akan menemukan banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan
dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Walaupun semua bulan adalah waktu-waktu yang baik, tetapi tetap aja yang paling baik adalah bulan suci Ramadan. Seperti waktu malam, maka sepanjang waktu malam adalah waktu yang baik, tetapi yang paling istimewa adalah sepertiga malam terakhir. Sepanjang satu pekan adalah hari-hari yang baik. Ada hari Senin, hari Selasa, dan yang lain. Tetapi Sayyidul Ayyam, pemimpinnya pada hari adalah hari Jumat. Seperti semua para nabi adalah hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang istimewa di sisi Allah. Tetapi pemimpinnya para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga semua bulan adalah bulan yang baik, tetapi yang paling istimewa dan pemimpinnya para bulan adalah Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sekian banyak keistimewaan bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Salah satunya adalah diampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah berlalu, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung. Namun, di sekian banyak orang-orang yang beruntung, ada golongan orang-orang yang merugi pada saat bulan Ramadan. Siapa saja orang yang merugi pada saat datangnya bulan Ramadan? Yang pertama yaitu menganggap biasa bulan Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan, kondisi mereka sama seperti sebelum datangnya Ramadan, hingga Ramadan berlalu kemudian. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh puasa. Keinginan untuk melakukan kebaikan dan bersegera meraihnya juga tidak meningkat sama sekali. Ia ibarat orang yang melewatkan ghanimah atau harta rampasan perang yang tidak ternilai harganya. Seorang muslim yang bersemangat seharusnya lebih semangat lagi di waktu-waktu tertentu saat kebaikan dan pahala melimpah ruah. Itulah orang-orang yang merugi pada saat bulan Ramadan. Lalu, siapa lagi orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan? Golongan yang kedua yaitu orang-orang yang berubah alim hanya pada saat bulan Ramadan. Mereka adalah tipe orang yang mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Saat Ramadan tiba, ia terlihat ruku dan sujud. Namun ketika Ramadan usai, ia kembali melakukan maksiat dan dosa seperti sedia kala. Imam Ahmad menyinggung orang seperti ini dengan berkata, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Orang yang termasuk kategori ini harus tahu bahwa tindakan itu sama saja dengan menipu diri sendiri. Setan telah menang banyak darinya, memanjangkan angan-angannya, dan membuat mereka mudah untuk berbuat dosa. Golongan yang ketiga yaitu golongan orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Orang seperti ini hanya menahan perut dari makanan dan minuman saja, tidak pada hal lain. Saat bulan Ramadan, ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran, menggunjing, menyebar fitnah, menghina, dan lainnya. Bahkan seperti itulah kebiasaannya sehari-hari. Maka itulah orang-orang yang berpuasa akan tetapi cuma mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kemudian, golongan yang terakhir adalah golongan yang tetap bermaksiat walaupun pada saat bulan Ramadan. Golongan terakhir adalah golongan yang paling buruk dan berbahaya. Mereka tidak mengenal Allah, baik di bulan Ramadan atau bulan-bulan lainnya. Mereka tidak peduli dengan sholat atau puasa dan meninggalkannya secara sengaja walaupun dalam kondisi sehat. Lebih parah lagi, mereka masih mengaku sebagai muslim, padahal Islam dan pemeluknya telah terlepas diri dari golongan semacam ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, itulah golongan orang-orang yang merugi pada saat bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang merugi. Akan tetapi kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.